What's up Flamers? Wow, teman-teman Flamer dan T4C, saya percaya kita adalah umat pilihan Allah. So kita mau tinggikan Tuhan, kita lebih lagi, come on, yeah. Mari di rumah kita mau menyembah Tuhan dengan semangat, yeah. Mari mau katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan Indonesia beserta kita. Katakan sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan segenap hati kita tertuju pada Tuhan. Kita mau katakan kita berdiri. Kita berdiri demi kuasa. Karena sebab Roh Allah, Roh yang dahsyat beserta kita sekarang. Berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya kemenangan bergelora dalam kita, kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Let's music praise God. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Come on. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang adil buat kita. Mari yang di rumah kita mau dengan segenap hati katakan sekarang. Saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar, Yesus, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit Tuhan, bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya Dia berkuasa, bergelora dalam kita, kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kita mau kasih kemuliaan terbaik yang buat Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah, come on, sorakan haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang baru ini. Kami bersyukur di hari Minggu yang baru Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan di dalam Roma 8. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap permasalahan kami, pergumulan kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama.
Mari kita mau rindukan hadirat Tuhan lebih lagi, bahwa hanya Tuhan bagi kita. Mari kita mau angkat Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, you're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Dan mau angkat pujian ini dari awal dengan segenap hati kita, dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Katakan, Your love is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're the rock and anchor, you're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Katakan even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, you're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. So pada hari ini kita mau datang dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan pada Tuhan Yesus. Amin. Come on everybody, sing hallelujah. God is for
Sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, we know that you are with me. Kami percaya Tuhan bersama kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh menyerahkan Tuhan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin hari-hari kami tidak baik, mungkin kami banyak menghadapi pencobaan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kuasa Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Ajar kami Tuhan sebentar kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi setiap kami, agar kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan boleh bertumbuh menghasilkan buah yang manis di hadapan Kau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Flame untuk minggu ini. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini, Engkau boleh mengizinkan kami kembali untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji menyembah akan Engkau, dan sekarang waktunya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga dalam ibadah ini kami boleh bertemu dengan Engkau, bertemu dengan kehendak-Mu, sehingga arah kehidupan kami sebagai seorang anak muda itu bisa terarah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 6, Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan menyoroti satu permasalahan ya yang seringkali dialami oleh semua orang, dan mungkin kita pun seringkali mengalami itu. Namanya penundaan ya, atau biasanya disebut dengan istilah prokrastinasi. Ya, ini istilah yang hari-hari ini mungkin kita sering dengar di internet dan tempat-tempat misalnya acara-acara motivasi dan sebagainya. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab menyoroti bagian ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam zaman yang hari ini begitu banyak informasi memanjiri kita. Kita bisa membuka hiburan apa saja lewat gadget kita bisa nonton film, kita bisa dengar lagu, kita bisa melihat pemandangan, landscape apapun ya. Walaupun kita belum pernah travel ke sana, tapi kita bisa melihat dari gadget kita. Sehingga keadaan ini membuat kita mudah sekali terhilang dari fokus kita. Kita mudah sekali untuk dibelokkan dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Berapa banyak dari kita yang seringkali ketika kita ingin mengerjakan tugas, harapan kita sih pada saat kita browsing
sesuatu yang ingin kita cari, topik yang ingin kita cari berkaitan dengan tugas kita, ya, entah mungkin PR, entah untuk kuliah dan sebagainya. Pada saat kita mulai browsing, tiba-tiba mungkin kelintas ide tentang sesuatu, lalu kemudian kita mulai mencari ya, informasi tentang itu atau memutar lagu dan sebagainya. Beberapa jam kemudian kita sadar bahwa kita sudah membuang berjam-jam untuk sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan utama kita membuka komputer kita atau kita membuka gadget kita. Nah, kondisi ini semakin diperparah ya, dengan datangnya COVID. Ya. Setelah COVID datang, ada begitu banyak penelitian yang melihat bahwa ketika COVID ini datang, ya, semua orang mulai dilarang untuk berinteraksi satu yang lain, semua interaksi, semua kebutuhan, baik sekolah maupun pengumpulan tugas, semua dilakukan lewat online. Ya. Dan beberapa peneliti melihat bahwa semakin ketika COVID ini mulai menyebar, tingkat penundaan ya dari kalangan mahasiswa itu semakin tinggi. Akibatnya ya ada banyak orang yang kemudian mengalami depresi. Ya, ada salah satu peneliti dari mahasiswa psikologi Surakarta, mungkin dari Universitas Muhammadiyah kalau saya nggak salah ingat, dia meneliti tentang hubungan antara depresi dan penundaan. Ternyata ketika kita menunda terlalu banyak, maka tingkat depresi kita, tingkat tekanan kita, bahkan tingkat stres kita itu bisa semakin tinggi. Ya, jadi ada hubungan yang signifikan atau hubungan yang kuat antara penundaan dan depresi atau stres. Nah karena itu hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana Alkitab menjawab atau mengajarkan kita tentang bagaimana kita melawan penundaan itu. Ya. Saya akan fokus kepada ayat 6 dan ayat 8 dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini. Nah kita lihat di ayat 6 dan 8, ya, saya akan bacakan bagi semua kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin melawan kebiasaan menunda ini adalah kita melatih diri kita. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Salomo mengajar kita, Salomo adalah raja yang berhikmat, dia mengajar kita bahwa sebagai seorang yang suka menunda, ya, atau saya nggak tahu apakah semua kita menunda komposisinya lebih banyak menunda atau tidak, tapi minimal semua kita pernah mengalami itu. Dan jika memang ada satu tabiat dalam diri kita, atau satu kebiasaan yang memang suka menunda, maka kita perlu memperhatikan ini dengan baik. Karena Salomo lagi berbicara tentang kita. Ya. Ketika Salomo menuliskan ini, Salomo bukan berbicara kepada orang pada zaman itu saja, tapi dia bicara kepada semua orang yang suka menunda di sepanjang zaman. Dan Tuhan menggunakan perkataan Salomo untuk mengajari kita tentang bagaimana kita mengatasi penundaan. Nah Salomo bilang begini, bahwa kita harus pergi belajar kepada semut. Nah dikatakan di situ bahwa biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Artinya apa? Meskipun semut ini tidak punya pemimpinnya, ia mampu memimpin diri sendiri. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa melawan penundaan adalah melatih pengendalian diri. Ya, melatih pengendalian diri. Nah apa definisi pengendalian diri? Nah, dalam hubungan dengan penundaan ini, ya, suka kebiasaan menunda ini, maka saya melihat bahwa pengendalian diri berarti kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan meskipun kita tidak menginginkannya. Ya, itu yang pertama. Jadi mampu melakukan apa yang harus dilakukan meskipun kita tidak menginginkannya. Saudara, di dalam diri kita selalu ada dua hal yang ada dalam diri kita. Yaitu yang pertama, apa yang harus kita lakukan, dan yang kedua, apa yang ingin kita lakukan. Nah, seringkali ketika kita menunda, orang menunda itu biasanya dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan, dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dan inilah merupakan
salah satu akar dari penundaan. Kita tidak mau melakukan apa yang harus kita lakukan, tapi kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Ya, kita mungkin lebih suka tiduran ya. Sekarang ada istilah kaum rebahan ya. Kita suka berubah meskipun pikiran kita nih bilang, waduh tugas belum selesai ya. Tugas masih banyak dan segala macam. Tapi kita nggak mampu untuk berdiri, bangun dan kemudian mengerjakan itu. Sama seperti yang dituliskan oleh Salomo di dalam ayat 9 dan sampai 11. Dia bilang begini, hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Ya. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Lalu dia bilang begini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ya. Siapa di sini antara kita, saya kira pun kita pernah mengalami hal yang sama. Kita bangun, kita pingin bangun, tapi kemudian karena tubuh ini masih ngantuk, akhirnya kita mulai kembali tidur ya, menutupi tubuh kita dengan selimut sehingga kita bisa tetap hangat dan akhirnya kita tertidur kembali. Lalu dia bilang sini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, akibatnya adalah maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, kaget tiba-tiba sudah jam lewat daripada jam yang harus kita bangun dan akhirnya kita terlambat, kita tidak mengerjakan hal-hal yang harusnya kita kerjakan di pagi hari. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mengendalikan diri berarti kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin pertanyaan kepada kita, apa yang harus saudara lakukan tapi belum saudara lakukan? Mungkin tugas, ya, mungkin kewajiban-kewajiban saudara yang lain. Coba saudara pikirkan, ya, mulai mungkin mencatat itu dan berpikir untuk mulai ya, merancang untuk kapan saudara akan melakukan hal itu. Lalu yang kedua, mampu untuk menunda. Definisi kedua dari pengendalian diri adalah mampu untuk menunda apa yang ingin kita lakukan. Nah, orang yang mengendalikan diri bukan hanya dia mampu melakukan apa yang harus dia lakukan, tapi dia juga mampu menunda apa yang ingin dia lakukan. Hari ini saya harus mengerjakan tugas A atau saya harus menghubungi pembimbing. Ya. Tapi hari ini juga teman-teman saya ngajar untuk main bareng ya, atau mungkin pengen nongkrong atau gimana lah ya. Ada acara dengan teman yang sebenarnya kalau kita lihat lebih penting untuk bimbingan. Maka tentu saja dari sisi keinginan kita pengen ngobrol sama teman-teman. Tapi kita harus melakukan bimbingan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menunda. Ya, menunda untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Memang lebih enak adalah apa yang ingin kita lakukan cocok ya dengan apa yang harus kita lakukan. Saya senang dengan pelajaran A atau mata kuliah A ya, tertentu. Dosennya enak, tugasnya ada, saya mengerjakannya juga enak. Itu enak ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah tabrakan antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, karena itu kita butuh pengendalian diri untuk bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dan menunda melakukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, nah, hal ini mungkin berbeda dengan orang yang suka menunda. Orang yang suka menunda itu biasanya mereka tidak mau melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Ya. Mereka nggak mau melakukan apa yang ingin mereka lakukan, yang harusnya mereka lakukan. Mereka hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Nah, ini yang seringkali terjadi menjadi akar daripada penundaan itu. Kita lebih nyaman melakukan apa yang ingin kita lakukan daripada apa yang harus kita lakukan. Mungkin ketika kita mendengarkan firman ini, coba mari kita mulai memikirkan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, kadang-kadang saudara, kita nggak sadar ya, ketika kita menunda, kita mungkin berusaha untuk menghilangkan, udahlah nggak usah dipikirkan dulu ya. Tapi tanpa sadar itu semuanya kemudian dia semacam menghantui kita. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu, bahkan kita mengerjakan hal yang lain. Pekerjaan yang belum selesai atau pekerjaan yang kita tunda yang harus kita lakukan kadang-kadang tetap terpikirkan oleh kepala kita. Ya, kita mengingat itu. Dan itu mengganggu dan seringkali itu membuat kita menjadi depresi, menjadi stres. Ya. Dan itu sangat berbahaya khususnya dalam keadaan seperti ini. Karena stres dan depresi itu juga bisa membuat kita kehilangan
daya tahan tubuh dan membuat kita mungkin mudah terserang virus ya. Nah, karena itu saudara, penting bagi kita untuk mengendalikan diri. Nah, lalu bagaimana cara kita melatih pengendalian diri? Nah, melatih pengendalian diri kita bisa lakukan dengan cara kita belajar untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Ya, belajar untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Apakah ada hal-hal yang saudara nggak ingin lakukan? Saudara harus belajar untuk melawan itu. Ya, melawan itu. Saya masih ingat pada saat saya masih kecil ya, di rumah saya itu air dari apa namanya, karena PAM di sana ya, perusahaan air minum negara itu dia masih sangat terbatas sehingga tidak semua rumah dijangkau. Lalu kemudian orang tua saya mulai menggali sumur, jadi dia bor sumur itu, tapi ternyata air yang dihasilkan dari sumur itu masih mengandung besi sehingga tidak begitu enak ya untuk kemudian dikonsumsi oleh kami. Sehingga kalau kami mandi, kami harus pergi ke tempat lain, ke sumur yang kurang lebih jaraknya ya kurang lebih 2 kilo dari rumah saya. Dan setiap pagi saya harus pergi ke sumur itu ya. Memang bisa saja saya ambil air di sana lalu bawa pulang ke rumah, tapi cukup memakan waktu karena pagi-pagi saya harus sekolah. Dan biasanya pagi-pagi saya dengan kakak saya jam 5 pagi kami harus ke sana dan kami harus mandi di sana, mandi di sumur itu. Dan waktu mandi itu ya udara dingin itu menyengat ya, sangat menyengat sehingga mau nggak mau kita harus memaksakan diri untuk tetap mandi. Dan akhirnya kita mandi. Dan saya melihat bahwa kebiasaan itu membantu saya untuk tetap menghadapi apa yang tidak ingin kita lakukan. Ya kalau hujan kita pengennya atau pas pagi hari waktu cuaca dingin ya kita pengennya tidur di rumah ya. Mandi di rumah, mandi air hangat ya. Tapi keadaan tidak mendukung sehingga kita harus memaksakan diri kita untuk diri kami untuk melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Dan saudara, seringkali kita harus belajar untuk melatih diri kita, memaksa diri kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Jangan membiasakan diri kita terus melakukan apa yang ingin kita lakukan. Karena lama-kelamaan otot batin kita ya, otot mental kita tidak mampu untuk menahan atau melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Kita harus belajar melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Lalu kemudian kita juga belajar, jadi caranya bisa ya banyak hal ya, bisa saudara mungkin belajar untuk komitmen untuk misalnya cuci motor dan sebagainya, itu juga bisa membantu saudara ya, jadi bangun pagi-pagi dingin tetap disiplinkan diri saudara untuk melakukan apa yang harus saudara lakukan. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu membentuk otot mental kita sehingga kita terbiasa untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian kita juga bisa belajar untuk menunda apa yang kita sukai. Puasa itu adalah salah satu cara orang Kristen melatih self-control-nya, melatih otot batinnya. Dia berusaha untuk menunda apa yang dia inginkan. Kita ingin makan, lapar sekarang. Ada dorongan-dorongan dari dalam diri kita untuk makan, tapi kemudian kita menunda itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sedang melatih otot mental kita. Karena itu kita mulai menunda makan, ya, puasa makan dan sebagainya. Bisa juga puasa main atau mungkin puasa hal-hal yang saudara sukai. Jangan puasa hal-hal yang tidak saudara sukai, ya, sama saja itu tidak melatih apa-apa. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari hal itu. Saudara harus melatih hal-hal yang saudara tidak sukai. Saudara harus berpuasa untuk hal-hal yang saudara harus berpuasa untuk hal-hal yang saudara sukai. Ya. Kalau terbiasa saudara melakukan sesuatu yang saudara sangat sukai, kadang-kadang saudara harus membatasi diri untuk tidak melakukan itu. Ya. Supaya kemampuan mental saudara untuk menolak apa yang saudara inginkan itu menjadi kuat. Ya. Nah, hal kedua, saya sekali cepat saja. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita membuat jadwal harian. Saudara lihat di dalam ayat yang baru saja kita baca di dalam ayat 8, ia bilang begini, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Jadi dia menyediakan rotinya di musim panas. Dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi dia selalu mengatur kegiatan dan waktu. Ya, kegiatan dan waktu. Dan saudara harus belajar untuk membuat jadwal.
Apa yang harus saudara lakukan hari ini? Apa yang harus saudara kerjakan hari ini? Buat jadwalnya, buat waktunya. Waktu berkaitan dengan kapan saudara melakukannya dan durasi. Berapa lama saudara harus melakukannya. Dan saudara harus komitmen ketika melakukan itu. Hal-hal inilah yang kemudian akan melatih kita untuk menghindarkan diri dari penundaan. Saudara ya. Belajar untuk melatih pengendalian diri, lalu kemudian buat jadwal. Lalu juga buat skala prioritas. Ya, skala prioritas itu mungkin saudara bisa lihat di internet banyak bagaimana cara menyusun skala prioritas. Ini karena waktunya terbatas, saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Tapi saudara mungkin bisa melihat, ya, ada yang membagi dalam empat wilayah ya. Wilayah yang penting, wilayah yang mendesak, penting mendesak, tidak penting tapi mendesak, penting tapi tak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Ya, itu ada banyak, saudara mungkin bisa browsing dan saudara bisa melihat di situ. Tapi yang ingin saya sampaikan dari firman Tuhan ini adalah bahwa setiap hari Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah. Ya. Jadi kalau saudara dapat pelajaran matematika misalnya hari ini dan pelajaran bahasa Inggris misalnya, maka Tuhan ketika Tuhan memberikan saudara tugas itu ya melalui guru tentu saja, Tuhan juga memberikan saudara waktu untuk menyelesaikan. Ada sumber daya untuk menyelesaikan. Kalau saudara tidak menggunakan sumber daya itu, sumber daya itu adalah kemampuan saudara berpikir dan juga waktu. Kalau saudara tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka saudara harus mengorbankan sumber daya dari hal yang lain atau persoalan yang lain untuk menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dibilang bahwa semua persoalan yang Tuhan berikan kepada kita, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk bisa menghadapinya. Nah, cara pandang itu juga kita melihat semua tugas-tugas yang kita lakukan. Setiap tugas, itu Tuhan selalu memberikan sumber daya untuk bisa kita kerjakan. Nah, kita harus menggunakan sumber daya itu dengan baik. Ya. Dan kita suatu ketika, kita harus mempertanggungjawabkan sumber daya itu di hadapan Tuhan, termasuk waktu yang kita gunakan. Jadi di dalam iman Kristen kita tidak percaya ada waktu yang secara kebetulan, tidak ada yang namanya buang-buang waktu. Ya. Tidak ada yang pertamanya sambil menghabiskan waktu. Karena setiap waktu di dalam kekristenan pasti ada tujuannya, pasti ada maknanya. Dan kita harus melihat itu dengan baik, kita harus mengenali itu dengan baik. Sehingga pada saat kita mengerjakan hal itu, kita menggunakan waktu itu, kita menggunakan dengan baik. Saya kira itu firman Tuhan untuk pagi hari ini. Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari untuk melatih mental kita supaya terhindar dari kebiasaan menunda. Adalah yang pertama, melatih pengendalian diri, dan yang kedua, membuat jadwal harian dan setialah kepada jadwal itu. Kerjakan apa yang harus saudara kerjakan. Ya. Demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi rema bagi saudara, ini menjadi sebuah ajaran yang membantu saudara mengembangkan diri saudara di dalam Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau bagikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan itu memperkenankan hati-Mu saja. Dan karena itu Tuhan Yesus ajar kami, jika hari ini kami punya kebiasaan-kebiasaan melakukan penundaan sehingga ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, hari ini kami ingin bertobat Tuhan Yesus, kami ingin mengubah kehidupan kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kami percaya bahwa penundaan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa kepada Engkau karena kami mengabaikan waktu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Tapi hari ini ajar kami untuk melatih diri kami menghadapi penundaan-penundaan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Engkau saja. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Allah yang Kudus menyertai kita dari hari ini terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.